Bunda dari sana. Pertama dulu waktu pergi diajakin ke lapas. Waktu pertama pergi tidak tahu kalau ini jika kalau waktu pertama kali datang ke sana apa sih? Kan saya ajak hijrah. Dia juga tanya, bikin apa di sini? Nggak tahu juga, saya cuma dipanggil juga ini. Kenapa dia tanya? Nggak sih, saya bukan orang yang suka bertanya soalnya. Dia yang tanyakan sama Kak April udah bikin apa kayak ini? Kak April jelaskan ini terus. Tapi pas pertama kali pergi ke sana itu kita belum masuk ke dalam, belum ketemu narapidana. Baru ketemu Berarti ya pegawainya ya, stafnya. nah, pas tadi baru Terus ketemu. Terus kesannya Kesannya seperti penjara. banyak yang bertato, itu yang pertama kali saya tua ternyata dan apa sih kayak napi-napi yang bertato itu yang bikin di masyarakat menganggap kalau laki-laki yang bertato itu pasti orang jahat lah, apalah segala macam. padahal kehidupan mereka di penjara setelah dilihat Di penjara kayak seperti orang biasa, tidak seperti yang sebenarnya mereka memiliki peluang atau kesempatan di sana buat berubah begitu ya, untuk memperbaiki diri gitu ya, atau gimana? enggak, kok saya berpikirnya beda Kak. Nah, Saya mau berpikir ternyata karena tadi Afni fokusnya di pemuda, saya lebih kayak fokus di orang tua. Bisa lihat ternyata peluang masuk penjara atau peluang untuk melakukan kejahatan itu sama Ji. Mau anak kecil, remaja, dewasa, bapak-bapak, bahkan maksudnya yang kayak Afni bilang pemuda, astaga masa mudanya ditinggalkan nih, harusnya masih masa-masa sekolahnya nih, masa-masa dia bangun masa depannya, tapi saya lihat ternyata tidak seperti itu juga. semua kita manusia memiliki peluang yang sama untuk melakukan kejahatan atau keburukan itu ya. Itu sebenarnya kalau yang Kak lihat kesan negatif. Kalau kesan positifnya apa? Nah, kesan positifnya yang tadi karena diadakannya pesantren kilat selama 7 hari, bukan 7 hari bahkan hanya 5 hari, yang tadinya belum tahu apa-apa, belum mengenal huruf, jadi bisa membaca, bahkan ada yang sampai pindah ke Al-Quran. Dan itu dilakukan oleh seorang napi. Tapi saya kok pas lihat juga sih yang yang pesan dan kesan Erwin kan namanya itu. Iya. Situ saya kayak Yang tatoan itu ya? saya ingin Darwin. saya ingin nangis. Saya ingin nangis tapi Iya sama, kami tuh kayak tertahan. Maksudnya gimana ya? tertahan karena katawa begini. Sikat Ji. Sikat tapi kena sekali seorang napi. Itu sebenarnya kemarin itu tim pengajar Hajar sama Jul itu cerita ke April, ada satu orang santri namanya Darwin, Bang Darwin, mereka panggilnya Bang Darwin. Itu Bang Darwin bukan Kak April, tapi masya Allah gitu, maksudnya dia yang kasih semangat teman-temannya untuk belajar. Aku belajar, aku masuk neraka nanti, aku masuk neraka nanti kau itu tidak, aku mau kayak begitu, maksudnya. Jadi mereka itu mungkin dengan bahasa yang, maksudnya dengan bahasanya mereka, bahasa ininya mereka ya, tapi itu punya sesuatu hal yang positif kayak gitu, maksudnya begitulah cara mereka saling mengingatkan satu sama lain gitu. Jadi padahal seseorang yang itu bos ini gangster Kendari yang tadi itu yang tatoannya maju membacaan kesan itu. Yang kedua itu Kak, Yang pertama yang tatoan kan yang pertama. Jadi hidayah itu bisa datang pada siapa saja dan kapan saja, dalam keadaan apapun. dalam keadaan apapun. Jadi kalau kita lihat orang yang masuk penjara, mindsetnya apa? Kita harus tetap berpikir positif. Mindsetnya adalah Ulang apa dulu? Kalau kita lihat orang masuk penjara atau gini deh, apa yang ada di pikirannya Aping
sebelum ke lapas tentang penjara dan narapidana. Penjara dan orang-orang di dalamnya. Tempat orang-orang jahat Tempat orang-orang jahat. Berarti orang-orang di dalam itu orang jahat begitu ya? yang memang pantas dihukum. Oke. Itu sebelum. Kalau sesudah masuk ada yang berubah nggak atau masih sama? Pandangannya masih sama, berubah. Apa yang berubah? Kalau barangkali masuknya mereka di penjara bisa ini bikin mereka lebih baik lagi. Ada juga yang datang ke mereka kayak contohnya tadi yang, tapi kalau saya fokus di apa sambutan di bukan pesan dan kesan sama orang yang kedua. Orang kedua. Yang katanya, kan dia kan Pak Hermin. dia bilang katanya selama beberapa hari ini ikut ini saya merasa beda lah, karena sebelumnya dia tidak tahu membaca sama sekali. Setelah dia ikut sama pesantren kilat itu dia jadi tahu mengenal huruf, dan pastinya semoga kedepannya Matanya Afri sudah mau berkaca-kaca. semoga jadi ini pasca dia keluar dari lapas bisa jadi Pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih mendekat sama Robnya, lebih kenal agamanya. Insya Allah. Afni, apa yang ada di pikirannya tentang lapas dan orang-orang yang ada di dalamnya sebelum masuk di sana? gitu kak, waktu masih di ruangannya Pak siapa? Pak Agus. Ayo bu, kita bisa nih masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dia takut. Bismillahirrahmanirrahim. Bungkus. Baru pas tadi kayak yang ada yang bawakan apa begitu. Pokoknya Jadi ngeri sekali. ngeri sekali ya. Ngeri sekali. Apa yang ngeri? Ngeri seperti apa pandangannya tentang lapas dan orang-orang di dalamnya sebelum ke sana? Intinya kalau kesannya penjara ya orang di dalamnya itu orang-orang yang jahat sih. Nah, terus setelah ke sana hari ini berubah nggak pandangannya? Sedikit sih, sedikit. Sedikit. Nah, yang berubah apa? Yang berubah pas lihat usahanya mereka berubah waktu ikut di pesantren kilat, terus dia kayak menghormati wanita. Jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Biasanya tuh kan kita tahu orang jahat itu nyosor saja. Tapi setelah belajar pesantren kilat ini selama seminggu, dia tahu batasan. Itu sih. Terus apa lagi? Tapi pas saya keluar, tidak, pas saya keluar, saya apa bukan terbooster sih, teracuni. Pikiranku yang positif Langsung negatif? sedikit, karena pas keluar saya lihat suasana orang yang ada yang di kantin. Pas kita keluar, dia ekspresinya, dia lihat kita, terus dia kayak, saya perhatikan betul, dia kayak mau bantu kita gitu. Kentara sekali kalau hidung belang. Berarti dia udah tahu yang mana laki-laki hidung belang, mana yang enggak. Ingat, kalau mau cari tahu laki-laki hidung belang, hubungi Afri. Dari ekspresinya Kak, karena Iya. saya perhatikan dari sudut kanan, sudut kiri. Intinya ya, maksudnya ada negatif ada positif, dan itu tergantung individu masing-masing gitu ya. Dan image kita pandangan kita atau pikiran kita tidak boleh terdoktrin dengan pandangan orang lain gitu ya. Oke. Nah, gilirannya kalian ini yang baru datang berdua. Kenapa bisa telat? Apa yang membuat kalian telat? Mandi. Aku telat karena Mandi. sholat. Kalian pakai kita ini. Fajar, bagaimana perasaannya disuruh menunggu 1 jam? Ya Pak.
Iya ya, karena dia dijemput. Maaf, maaf. Karena dia dijemput ya gitu. Masya Allah. Terus yang ini yang Kamu tadi Kak. Kalau misalnya dulu, kalau misalnya kalian dengar orang kan dalam satu geng, dalam satu geng itu bicara kasar terus, apa? bicara kasar terus, Iya iya iya. Nggak saling menghargai lah satu sama lain. sebut bodoh lah, sebut nama binatang. Kan mereka satu geng, satu geng. Terus aku pikir begitu mungkin caranya mereka supaya Berteman. berteman begitu. Tapi kayak kasar, terlalu kasar, terlalu over. Tapi saya yakin ndak apa ya maksudnya. Itu menurut mereka gitu. Kalau mereka bilang